Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Sekarang ini nampaknya saya kurang enak badan begitu kan ya. Tapi ini mau bagaimana lagi? Banyak yang menunggu konten-konten saya. Bang, bahas dong Gibran. Bang, bahas dong ini dan itu dan sebagainya begitu. Saya melihat bahwa ya perkembangan politik hari ini soal Gibran nampaknya banyak muncul spekulasi begitu. Saya ingin tertawa lepas ya, ingin tertawa terbahak-bahak begitu kan ya. Tapi dengan situasi dan kondisi tenggorokan saya masih kurang fit begitu kan ya. Bahkan ada muncul dugaan bahwa Gibran ini ya sudah mulai kehilangan pengaruh ya di kalangan parpol politik ya di partai politik begitu kan ya, di parpol pendukung begitu. Salah satunya banyak yang narasi-narasi ini muncul begitu di media sosial karena salah satu yang dilakukan oleh Gibran ini blunder terus begitu. Soal kemarin misalnya bukan kasus begitu kan, contoh kemarin begitu kan ya, ketika di acara TNI begitu kan ya, seharusnya Gibran itu salami AHY ya, salami Bahlil, salami Zulkifli Hasan begitu. Tanpa parpol itu Gibran tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan ya. Tidak bisa berlayar di situ karena parpol itu punya kekuatan. Kalau parpol kuat, yang lain juga kuat. Buktikan aja begitu. Karena di negara kita itu kebalik begitu kan ya. Justru yang disalami mereka para jenderal-jenderal ya, padahal semuanya tergantung dari parpol itu begitu. Ini Gibran ya diduga mulai kehilangan pengaruh di kalangan parpol pendukung ya, seharusnya tidak blunder dong ya sosok Gibran ini. Makanya kalau saya berada di belakang Gibran ini harus mendorong Gibran harus begini 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 begini. Tapi nampaknya apa yang dilakukan Gibran ini blunder begitu ya. Kita lihat saja bahwa persepsi publik hari ini soal bagaimana Gibran karena tidak salami AHY begitu kan, ini kan menunjukkan ada sesuatu yang kemudian kehilangan ya, kesempatan-kesempatan itu hilang begitu kan ya. Bagaimana dengan pemikiran-pemikiran Partai Demokrat, pemikiran-pemikiran dari Zulkifli Hasan, pemikiran-pemikiran dari Bahlil? Ini kan partai ini yang punya kekuatan yang sangat-sangat luar biasa begitu kan. Ketika AHY melihat ya mau disalami atau tidak, tapi kan siap siaga begitu kan ya. Kalau tidak seperti itu mungkin AHY dianggap cuek dan sebagainya. Nah, inilah pertanda bahwa jangan gegabah ya. Contoh begitu seperti sosok Presiden Prabowo. Dia salami satu persatu, tidak gegabah mereka untuk sampai ke tempat duduknya. Dia tidak gegabah begitu kan. Ini artinya tidak gerasa gerusu begitu. Jadi Gibran ini harus diperbaiki begitu. Mulai dari auranya, terus kemudian mulai dari ekspresinya, ya. Ini harus menandakan bahwa sosok sebagai wakil presiden itu mampu begitu bisa mengendalikan ya parpol-parpol itu begitu. Tapi dengan kenyataan seperti ini, saya kira ini kesempatan emas bagi seorang sosok wakil presiden. Tapi nampaknya begitu kan, nampaknya disia-siakan. Kan betul. Jadi bisa saja disia-siakan. Banyak sekali komentar-komentar netizen bahwa Gibran ini sudah banyak kehilangan ya partai-partai pendukungnya begitu kan ya. Kalau tidak punya partai pendukung walaupun elektabilitasnya tinggi di tahun 2029, buat apa begitu? PSI bisa menyalonkan? Bisa. Ya karena PSI kecil begitu kan ya. Ini parpol dengan Gibran ya, dengan ribuan intelektual, masa harus tunduk terhadap anak yang tak lulus SMA? Ini komentar netizen. Masa iya ya? Dia bisa naik karena didompleng oleh bapaknya. Jadi dia nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan saja. Apalagi kemampuan berlogika tentang negara nol. Ini salah satu komentar dari netizen. Banyak spekulasi-spekulasi yang ada. Gibran ya kasihan anak ini dipaksakan oleh bapaknya, belum ya tahu begitu kan ya bagaimana berpolitik di Konoha dan sebagainya. Ini artinya apa? Artinya ini menandakan bahwa posisi Gibran ini memang parpol pendukung bisa saja pengaruhnya mulai turun begitu. Salah satu contoh Partai Demokrat misalnya begitu kan ya, diterpa isu dengan soal ijazah palsu, ya siapa yang tidak marah dong begitu kan ya. Itu satu begitu. Yang kedua, Partai Golkar. Partai Golkar kalau kita melihat dengan situasi dan kondisi saat ini, ketika Prabowo menyalonkan lagi, saya kira tidak mungkin ya akan mendukung Gibran. Saya kira seperti itu.
Kalau ya Gibran, ya kalau Golkar pasti tetap mendukung Gibran, maka kemudian yang terjadi di situ bisa saja ada kubu-kubuan pada akhirnya begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan ini banyak orang yang kemudian melihat bahwa gerak-gerik dari seorang Gibran ini harus benar-benar harus benar-benar mengambil hati parpol itu begitu. Seperti Prabowo berpidato ya. PDIP ini kakak adik dengan Gerindra. Ini kan menandakan ada sesuatu gen yang kemudian seolah-olah orang simpati pada sosok Prabowo begitu kan ya. Nah, inilah kalau Gibran ini komunikasinya, tekstur tubuhnya begitu kan seolah-olah menandakan mengayomi semua, ini akan pertanda kebaikan kepada sosok seorang Gibran. Saya yakin di tahun 2029 ya elektabilitas Gibran ini akan naik. Tapi dengan parpol-parpol itu apakah ogah-ogahan begitu kan ya. Ini yang kemudian menjadi realitas begitu bahwa sosok seorang Gibran belum mampu mengambil hati parpol. Nah, jadi saya kira pejabat-pejabat yang lain pasti ikut dong begitu. Semuanya tergantung parpol. Yang punya kekuatan di situ parpol. Apalagi ada Caimin, ya ada Zulhas, ada Bahlil, ada AHY begitu kan ya. 4 parpol ini yang kemudian punya kekuatan yang sangat luar biasa. Lalu komentar netizen apa? Ini salah satunya. Kalau gue lihat Fufu Fafa ini bukan sombong, tapi dia lebih ke orang yang bingung memposisikan diri. Dia nggak tahu harus ngapain saat menghadapi deretan orang-orang penting itu. Hatinya bilang, ini gue harus ngapain ya? Terus ada yang ngalamin, ya udah deh dia salamin juga. Ini komentar salah satu netizen ya. Sifat bapaknya melekat banget ya, pendendam, bermain di balik layar, bikin kolaborasi seru, kacau ini. Prabowo, iya harus hati-hati. Ini komentar netizen salah satunya begitu kan ya. Bahkan di usia itu ya AHY nggak mampu berbuat apa-apa karena tidak mampu ya securang keluarga mall. Ini komentar netizen. Banyak sekali sudah berkomentar sana sini begitu ya. Dan pada akhirnya saya melihat bahwa apa yang terjadi saat ini begitu kan ya kepada sosok seorang Gibran sangat kasihan banget begitu. Sosok sebagai seorang wakil presiden itu ya melihat dengan bonus demografi hari ini menandakan bahwa wakil presiden masih muda itu seharusnya kuat, energik begitu kan ya. Ini harus ada terobosan baru. Masa Prabowo begitu kan ya. Yang sana sini Prabowo, yang membereskan ini semua itu ala Prabowo. Masa seorang presiden Prabowo langsung turun tangan terus begitu kan? Turun gunung terus begitu. Soal custom Lembong, soal amnesti Hasto dan sebagainya. Ini kan ada nuansa-nuansa geng Solo ini atau termol-termol ini sudah mulai ambiar. Pengaruhnya sudah mulai jauh begitu. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Ya bisa saja seperti itu begitu. Karena ini adalah politik begitu kan ya. Jadi sikap wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini ya tak menyalami para ketum parpol ya di acara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer ya di lapangan udara Suparlan kemarin begitu. Ini menandakan bahwa banyak pengamat menandakan bahwa Gibran berjalan dengan kondisi politik ya saat ini dengan terdampak adanya gerakan pemakzulan yang dilayangkan kepada yang dilayangkan Forum Purnawiran TNI ini. Bisa saja ada kecemasan yang sangat luar biasa kepada sosok seorang wakil presiden, ya. Bisa saja. Ini kan banyak mengatakan Gibran ini melebihi dari Wapres Kiai Ma'ruf Amin begitu kan, ya. Jadi dianggap ban serep dan sebagainya begitu. Makanya sikap inilah yang kemudian tak menyalami ketua umum ya parpol ini menandakan ada pengaruh yang kemudian melihat bahwa sosok Gibran ini di tahun 2029 ya bisa saja dibuang begitu kan. Bisa saja nantinya begitu di tahun 2029 ini AHY yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Coba lihat AHY begitu. Gagahnya sangat luar biasa. Kepada parpol-parpol yang lain sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa parpol itu harus wakil presiden itu harus semuanya harus saling menghormati begitu kan. Apalagi ini di depan publik. Ya apalagi di depan publik begitu kan. Makanya tidak heran ketika sekarang banyak mengatakan bahwa sudah pengaruh dari parpol-parpol pendukung sudah mulai menurun kepada Gibran. Ini kan menandakan bahwa Gibran sendiri yang kemudian seolah-olah itu aja begitu kan ya.
Bahkan ya banyak yang kemudian para pengamat menyampaikan begitu ya memungkinkan Gibran ini kecewa. Mungkin ya dengan 3 parpol atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami adalah bukan soal kecewa atau tidak. Sosok sebagai wakil presiden itu begitu harus mampu karena harus punya planning bagaimana di tahun 2029 harus punya merebut kekuasaan. Kan itu begitu seharusnya begitu kan. Dalam apa? Dalam konteks politik kita di negara kita, orang berambisi boleh-boleh aja begitu kan ya. Tapi jangan lupa di sekeliling mereka seolah-olah ada dendam politik begitu kan ya sehingga melupakan parpol-parpol itu. Padahal parpol itu adalah kunci utama untuk menjadi kendaraan politiknya di tahun 2029. Ya walaupun partai-partai kecil bisa begitu kan ya, tapi kan partai kecil begitu kan. Kalau tidak mampu secara finansial ya kita nggak tahu begitu kan ya. Kalau parpol seperti Partai Demokrat, seperti Golkar, seperti APAN begitu kan ya, mereka didapat, mungkin yang lain ya enak begitu kan ya. Mungkin kan sisanya tinggal PKS, tinggal Nasdem, tinggal PKB begitu kan. Ada 3 partai. Tapi yang lain kalau didapatkan kan enak begitu. Sosok sebagai wakil presiden harus mampu itu begitu. Wajar dong sekarang Partai Gerindra sudah mulai silaturahmi kepada parpol-parpol itu sebagai bentuk bahwa ini menandakan kekuatan dari kepemimpinan seorang Prabowo itu harus seperti itu begitu. Kecuali wakil presiden tidak punya ambisi kekuasaan untuk maju lagi di tahun 2029. Ya, saya kira rugi dong karena masih muda. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.